Hasanah hikmah bulan Ramadan di tahun ini yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Yasin Bisri, dan sekaligus dimohon untuk nantinya barokah doanya kepada beliau Romo Kiai Haji Yasin Bisri. Disilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul syiyam wa syahrul qiyam wa syahrul ibadah wa syahrul rahmah wa syahrul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Fala haula wala quwwata illa billah. Sebagai penyiar itu harus mampu mempunyai skill untuk mengolah kalimat kata-kata dengan musik. Telinga pendengar antara mendengarkan musik dengan suaranya penyiar itu grade-nya masih lebih tinggi musik, kecuali kalau materinya itu menarik. Kemampuan telinga dan otak setiap manusia bisa konsentrasi mendengarkan sebuah informasi itu berkisar sekitar 20 menit. Setelah itu error. Barangkali anak-anak kita atau kita sendirilah berupa di pengajian atau di sekolah mendengar pelajaran itu sama. Sekitar 20 menit pertama kita bisa fokus konsentrasi. Tapi setelah itu penurunan dan error. Maka beban bagi seorang penceramah sebagai penyuluh yang menyampaikan penyuluh dan ceramah itu tampilnya lebih belakangan. Sambutan panitia, sambutan kepala seksi sambutan kepala Kemenang, sosialisasi BPJS, gilirannya aku. Maka sebelum saya menyampaikan materi saya ingin mengajak panjenengan untuk menyegarkan konsentrasi. Pulau tak sampai nilai konsentrasi ibaratnya ada murep di sini putah. Ya, Pak Agus. Bunur wit kok murep dengan sini pada putah. Tolong, saya ingin menyegarkan konsentrasi kita. Kalau saya nanti memberi instruksi tepuk 1, tepuk 2, ikuti instruksinya. Kalau tepuk 1, tepuknya 1 kali. Tepuk 2, tepuk 2 kali. Kalau tidak tepuk, ya jangan tepuk. Are you ready? Coba kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Tepuk 1 oke, tepuk 2 oke, 3. Harusnya tidak tepuk. Lah apa ada tepuk? Berarti tidak konsentrasi. Ulang.
Cukuplah, cukup. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara sekalian ini ustazah, asatidzah yang pekerjaannya setiap hari adalah mencurahkan ilmu kepada para murid-muridnya. Pondok pesantren harus tetapi saudara, pondok pesantren itu barang siapa hadir di majelis taklim pada bulan Ramadan, maka Allah menyuruh malaikat mencatat pahalanya sebagaimana ibadah setahun dalam setiap lamanya. Maka paling banyak pahalanya ini yang rumahnya paling jauh kalau jalan kaki. Tapi karena naik mobil perlu dibiaskan. Satu jalan kaki, maka kita sebagai satunya dan motor. Izin diri. Tapi insya Allah di antara semua yang ada, yang paling banyak adalah saya. Karena saya hadir ke sini berangkat dari Jalan Madinah Madya Surabaya. Kepada makhluk Allah yang mulia yang bernama Ramadan. Ketika Pak Nasim tadi mengutip firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ribut bagi orang yang berpredikat takwa al-jannah. Ketika Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi Ramadan. Saya yakin semuanya sudah hafal dan saya yakin semuanya sudah paham dan saya yakin semua sudah mengamalkan. Oleh karena itu cukup sekian. Lanjut. Baiklah, akan kita lanjutkan tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Kolaborasi sholawatan dan perlu latihan pokok fungsi ini. Lek aku sholawatan dengan takwi sing penting tempone bener, kalau nanti sembarang alias kreativitas tanpa batas alias los.
hamil kok langsung kompak. Pilih, berarti di antara kita memang ada chemistry. Jangan lupa, sok kapan-kapan ini acara, opo Jepang kita, opo kal-kal, penundang aku. Salawat Nabi Muhammad. Al-jannatu utawi swarga iku mustaqamun den brantakake apa al-jannah. Ila arba'ati nafarin maring papat pira-pira pangkat surga merindukan 4 kelompok manusia. Talil Quran. Yang pertama adalah orang yang rajin tilawah Al-Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran turun di bulan Ramadan. Firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang salah satu substansinya bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita diberikan support, sugesti untuk menambah frekuensi, volume atau kuantitas dan sekaligus kualitasnya di dalam membaca Al-Quran. Maka pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari Ramadan untuk menggapai kemenangan, mendapat predikat mutakin yang pada gilirannya mendapatkan surga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan hal itu digembleng di kawah kondro dimbo Ramadan. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lishabi. Baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran akan memberi syafaat kepada ashabi, orang yang rajin membaca Al-Quran. Maka sudah wajar neng bulan Rejab ruang ora patek menggaung, enggak patek menggema Al-Quran. Tetapi begitu masuk di bulan Ramadan, langgar masjid musola, kadang-kadang sekolah barang anak kita dari Al-Quran, betul? Itu sebagai bentuk upaya kita untuk mencintai Al-Quran, untuk mendapatkan predikat mutakin, dan supaya masuk kategori, masuk nominasi sebagai orang yang dirindukan surga. Yang kedua, wahafidil lisan. Kelompok kedua yang dirindukan surga adalah orang yang pandai menjaga lisan. Dan Ramadan benar-benar menjadi kawah condro di muka untuk belajar menjaga lisan. Buktinya apa? Buktinya mari kita buktikan bersama-sama. Sing jenenge wulan Ramadan. Kuwi umpama awake dhewe iki duwe pekarangan, tandur dhewe gedang. Bapak-bapak kagungan gedang. Utawa ditanduri kates. Tegalan dhewe ditanduri gedang, ditanduri kates, tanduri dhewe, diunu, disirami dhewe, tumbuh berkembang montong dhewe. Ya bisa Bu, Pak Robi. Kalau montong terus banguno ya toh. Terus keluar buahnya, ini ketok montong itu apa nih? Disunati dhewe, engko basa suluh diketrok-ketrok dhewe, diubuk karo geni ora usah di etre. Genah halale, nandure halal, panene halal, proses matangnya halal, ditandang-tandangi dhewe. Genah halal. Oleh
lek kapan bulan Ramadan, lek awan, mulai subuh sampai maghrib, senajan nek dhewe gak oleh lho diliput ini. Betul tidak? Jangan dianggap itu bukan pelajaran. Maka ini membuktikan bahwa Ramadan tarbiyah untuk menjaga lisan. Jangankan yang subhan, jangankan yang haram, yang halalan thayyibah, nek dhewe kuwi kapan subuh tekan maghrib ora oleh dingenekne. Lah oleh kapan engko bar maghrib. Maka Ramadan mendidik kita, mentarbiyah kita, mengajarkan kepada kita jaga lisan, jaga mulut, jaga lidah. Sing dilebokne ya kudu apik, sing ditokne ya kudu apik. Karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang, selamatnya manusia itu tergantung bagaimana menjaga lisan ni, jogo lambe ni, podo uga lambe dhuwur utawa lambe dhuwur. Sapa besar? Adik lambe dhuwur lambe besar. Tak boleh lambe yang ini. Sampai betapa pentingnya itu menjaga lidah, menjaga lisan, jogo lambe. Roma Irama menciptakan sebuah lagu yang berjudul lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Lidah senjata utama keselamatan Anda. Pandai-pandailah berbicara, lidah kalau berbicara. Mbak Norbit hadir, Mbak Norbit mana? Mbak Norbit. Kalau kalau Mbak Norbit enggak, dikirim foto kalau bujuku Magdalene Sofiana. Mbak bujuk bujuk ning kono. Mbak kiriman saka Mbak Norbit konco biyen. Lah ngene lho, ambil lho. Bagus nggih. Podo lambe dhuwur utawa lambe dhuwur. Salah. Lanjutin ini ya. Kalau dijaga itu akan membuat kita selamat. Sebaliknya, kalau kita punya lidah, punya lisan, duwe lambe gak dijogo, senengane nglarani kancane, ngalamate cilaka donya cilaka aja. Koncone kancane koncone. Kuwi tau numpak sepeda motor, ngalih terus noleh dilakon ibu ning ngarepe dan sebagainya. Cuk, pulang. Langsung orang akhirnya jatuh teruntel-untel mengalami kecelakaan. Itu karena apa? Kadang-kadang suami istri itu bisa bertengkar dan berakhir kepada perceraian. Kadang-kadang juga karena lidah. Wis wong itu kesel-kesel masak mulai bar subuh ya lah. Orang-orang saus-saus ubah-ubah, sing lanang sing ngorok.
biasane berjamaah subuh istri ke dapur, suami ke tempat tidur. Kadang tapi sering wes sing ngomong masyaallah manang tangi sematen aku mlanting sarapan ya. Dilarang ngono kuwi kurang bener kadang-kadang iki semua kok. Rene nyapa ya. Iki mung jangan teh asin wong tambahi upel. Ngono ki wong itu wis kasar-kasar dipayu sosok nomos iki. Oke enggak? Upel. Ispat mutung teklek kaukaran goro-goro nopo. Goro-goro upel. Goro-goro tembung sing ra penak ngono. Maka sekali lagi puasa Ramadan mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Dilebone itu sing halal, sing halal. Sing ditoki itu sing api al kalimatul thayyibatu khairun min sadaqatin yatba'uha. Kalimat yang keluar itu bagus. Yang dimakan itu yang resmi. Jangan memasukkan sesuatu yang haram. Haram ki apa? Yo maling, nyolong. Tapi lek sing honorer, itu kaya-kaya nggak mungkin. Sing kuwar kuwi yo bupati, anggota BPN. Ora cek tau kan sing ora nek. Sok-sok ngono, sok-sok. Puasa pengguna anggaran. Nek pengguna anggaran biasanya kan yo epos. Aku nang Surabaya lupa bis kartise hijone bosok Pak Direm gawe aplikasi di kantor ora gawe HP di TV ora oleh hijau. Lek pengguna anggaran epos dulu tapi puasa pengguna anggaran sok-sok bojo. Ada kalau hasil yang kita peroleh dari jalan yang haram masuk ke dalam mulut kita, nanti akan menjadi darah yang haram, mengandung dosa. Nanti sebelum masuk surga akan dibersihkan dulu hampir di neraka. Maka puasa Ramadan mengajarkan kita untuk hati-hati memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Pun juga Ramadan mengajarkan kita yang keluar dari mulut kita juga yang baik-baik, jangan suka menyakiti hati orang lain. Keluarkan zikir dan itu butuh pembiasaan gitu. Jadi lah awake dhewe kulino biasa zikir moro-moro ada pilah disertai dengan reaksi kita spontan. Kalau ahli zikir maka keluar zikir, apa? Astagfirullahaladzim, apa? Ya Allah Akbar, gitu. Tapi lek kulino iso. Lagu orang-orang itu, biar iso. Ketika naik tangga itu kan tangga, kita terbiasa dianjurkan untuk membaca takbir. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Naik tangga. Kalau menuruni tangga, kita biasanya lidahnya, lisannya itu berzikir, baca tasbih. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Naik, baca takbir. Turun, kalau dinaiki. Lek dinaiki, alhamdulillah. Kalau bagus gimana Pak? Ini bagus deh. Tapi
Ya, kok ini tadi Allah menjadi ya. Iya tapi maaf, saya kemas dengan intermezzo supaya segera besar. Tapi dengan bisa ya menangkap substansinya. WhatsApp yang kedua tadi mengajarkan kita untuk menjaga. Yang ketiga, hampir sudah 11. Wa mut'imil ji'an. Kelompok ketiga yang dirindukan surga adalah orang yang mau memberi makan kepada orang yang kelaparan. Dan Ramadan mendidik kita untuk menjadi pribadi yang dermawan. Karena apa? Dengan Ramadan kita merasakan lapar. Orang nek sedina rong dina, 30 dina utawa 29. Ini teman-teman kita yang dari Muhammadiyah, saya yakin puasanya 30 hari. Yang dari NU insya Allah 29 hari. Orang apa? Enak sing lebih naik. Apa? Sing poso. Sebenarnya ya memang perbedaan itu sunnatullah. Sunnatullah. Kemarin saya ketika diklat hisab rupiah itu hasil perhitungannya apa gitu. Itu sama sebenarnya. Antara NU dan Muhammad itu sama. Kenapa kita berbeda? Ya karena berbeda dalam mengambil keputusannya. Dan itu dibenarkan semua. Saya dapat informasi kalau teman-teman Muhammadiyah itu kalau sudah menghisab menghitung itu pokoknya posisi hilal itu sudah menyentuh ufuk. Mau wis enek derajat apa sing keloma. Pokok wis wis pasal. Tapi NU ora salah. Karena ada sumu liru yati ibu abdul liru yati ya ngenteni itu yang bisa. Kalau Muhammadiyah yang saya tahu itu pokok hisab ansih. Pokok hisab wis mati wis pokoknya cara wong tua ayu ngono seru kuat ngono kuwi. Wis pokoknya enggak kita tis ngono wis jalan selesai terus masuk finish. Tapi lek kan nanti inceng itu kalau di bawah 2 derajat. Nah, yang saya hasil hisab tim dari peserta diklat hisab rupiah yang kemarin itu sama 35 peserta seangkatan saya itu ngicil bareng hisab itu baru dari sin pos tangi atau tamu itu akhirnya ketemu nanti itu tanggal 29 itu di hisab itu 6 derajat sekian. Lek wis 6 derajat sekian insya Allah tanpa dikeker belok ketok menunggu. Jadi insya Allah nanti itu hari insya Allah orang lain bisa diketok insya Allah nanti itu insya Allah betul baru. Insya Allah tanggal 10 April. Insya Allah baru. Menurut awak ini yo harus menghadap sesuatu yang benar ya. Nyapa kok begini. Kelompok yang dirindukan surga yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an. Orang yang mau memberi makan kepada orang yang kelaparan. Puasa mengajarkan kita untuk merasakan lapar tidak hanya sehari 2 hari, 1 bulan. Enak sing sama likur kita sing 30 dina luwe tempo luwe kira penak sehingga timbullah bukan sekedar simpati kepada fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua, tetapi lebih dari simpati yakni empati. Ikut merasakan lapar nggak enak, kemudian mau berbagi. Strategi lek enek dulu kalau ada saudaranya kelaparan.
Lek sampai awake dhewe dadi wong sugih bersebelahan dengan orang-orang yang miskin, yang kekurangan, terus tambah cepil, jurus tinju, ora jurus silat, sugih parek dhewe sungguh. Dari batu ke hatimu hai para hartawan, sampai hatimu membiarkan yang kelaparan. Nabi piye? Wis pokoke tang. Oh, tidak kau dengar jerit rintihan orang yang kecintran kekurangan, maka puasa Ramadan mengatakan kita luwih rawengan. Maka Ramadan mendidik kita supaya menjadi orang yang dermawan. Bahkan orang yang dermawan kalau di bulan Ramadan luar biasa. Kata Nabi, man fathara sha'iman kana lahu mislu ajri fa'ili, mislu ajri shaimi ghairu annahu la yanqusu min ajri syai'in syai'an. Barang siapa memberi buka, memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya adalah pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa sedikit pun. Tapi jangan salah tafsir, jangan gagal paham. Memberi buka kepada orang yang berpuasa mendapat pahala sama dengan yang berpuasa. Nek aku tak rasa foto ae. Aku lek banyak maghrib tak nikolan tonggoku. Kan ganjarane padha. Piye to iki? Tak boleh. Al-wajibu la yusrafu illa bil wajib. Nah, yang terakhir wasoimina fil Ramadan. Kelompok keempat yang dirindukan surga adalah orang yang menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan siapnya puasa, malamnya tarawih, puasanya jangan sampai kurang. Kalau kurang kita nyaur. Biasanya sing kerep utak ibu-ibu. Halo. Tamborong. Pak Nurwin sampun kagungan utang Ramadan dereng. Sampun kok padha karo bakso. Semuanya. Maka hitunglah berapa hari kita tidak berpuasa karena menstruasi misalnya. Nanti setelah hari raya harus segera di sahurnya. Karena apa? Orang yang menyempurnakan puasa Ramadan merupakan salah satu kelompok yang dirindukan surga. Dan di surga, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Al-hadits al-maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surga ada pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, dan pintu itu spesial untuk orang-orang ahli puasa. Mudah-mudahan kita setidaknya menjadi salah satu nominator dari 4 kelompok yang dirindukan surga, atau bahkan kalau bisa semuanya. Yang pertama, talil Quran. Dengan puasa Ramadan mari kita lebih sering tadarus Al-Quran. Yang kedua, hafizul lisan. Dengan puasa Ramadan kita jaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Dengan puasa Ramadan, marilah kita menjadi pribadi yang dermawan. Dan yang keempat, mari kita sempurnakan puasa Ramadan. Semoga kita akan meraih kemenangan, mendapatkan gelar predikat yang bertakwa, dan telah mendapat reward surga.
selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita menjadi pribadi yang bertakwa sehingga masuk surga. Maaf, kalau sudah masuk surga sebaiknya berhenti cukup di sini saja. Kalau dilanjutkan khawatir nanti kembali ke neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Saya doanya minta Ustaz Rohim ya saya. Ustaz Rohim. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'ana wa jami'a ibadatina fi syahra hurmat arhamar rahimin. Rabbana fil lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana bi husnil khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar aziz ya rabbal ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.